Kamera rolling, action. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Anissa Parasa. Halo, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan aku Anissa. Kamu bisa panggil aku singkat Ica. Pada kesempatan kali ini aku pengen share fakta mitos selama masa kehamilan. Kebetulan aku lagi mengandung anak kedua. Masih trimester pertama, aku masih di baru mau masuk bulan ketiga. Tapi sebelum aku mulai ke fakta dan mitos, sekali lagi ini semuanya berdasarkan research aku. Kalian boleh setuju, kalian boleh tidak setuju. Kalau kalian merasa kayaknya itu nggak bener deh kak, kamu bisa banget komen di bawah ya. Atau ada yang punya fakta mitos sendiri selama sharing selama masa kehamilan kalian bisa banget sharing bareng aku, karena kebetulan aku juga masih belajar. Banyak banget perbedaan antara kehamilan aku yang pertama dan kedua kali ini gitu loh. Yuk langsung aja kita ke fakta mitos yang pertama. Ini bagi pecinta kafein aka pecinta kopi, wajib banget dengar. Kita bisa bilang ini fakta, kita bisa bilang ini mitos. Ibu hamil nggak boleh minum kopi. Faktanya sih, ibu hamil itu masih boleh mengkonsumsi kafein atau kopi. Cuma kadar kafeinnya itu yang harus kita perhatiin. Kita tidak boleh melebihi 200 mg. Kadar kafeinnya tidak boleh melebihi 200 mg. Karena ada penelitian bahwa seorang ibu mengkonsumsi kafein lebih dari 200 mg atau kadarnya 300 mg, ternyata itu mempengaruhi berat dari si bayi itu sendiri. Dia akan lebih kecil daripada ibu-ibu yang mungkin tidak meminum kafein atau kafeinnya di bawah 200 mg. Jadi cuman kita masih boleh minum kafein buat ibu hamil, cuman balik lagi harus diperhatikan kadar kafeinnya, oke? Kita masuk fakta dan mitos yang kedua. Fakta atau mitos? Ibu hamil harus menghindari sushi. Bukan ibu sushi, sushi, oke? Sushi yang dimaksud ini kita lebar ya. Kalau nggak boleh makan sushi, itu mitos. Kita masih boleh mengkonsumsi sushi selama itu tidak mentah. Seperti sayuran, ikannya dimasak dengan matang, dagingnya dimasak dengan matang, itu masih boleh banget. Jadi kalau kita makan ikan atau daging yang mentah, itu dapat membahayakan kesehatan kita dan calon anak kita. Jadi kita nggak mau kan, kita mau semuanya sehat-sehat, semuanya maunya normal-normal aja. Jadi kalau yang di makanan mentah itu pasti ada yang namanya parasit, pasti ada yang namanya patogen. Jadi kita harus berhati-hati banget di situ. Apalagi atau makanan seafood yang belum mateng dan masih setengah mateng dan itu dibekuin dan kita makan lagi, itu berbahaya banget buat kita. Memang frozen itu bisa mematikan parasit tapi tidak mematikan patogen. Oke? Yang suka cuka idako, cuka wakame, cuka-cukaan yang salad-salad Jepang itu juga sebaiknya kalau menurut gue sih dikurangin ya, karena itu benar-benar di frozen dan kita nggak tahu apa aja gitu loh. Jadi better dikurangin, mendingan makan sushinya yang aman-aman aja, yang matang-matang aja. Kita masuk ke fakta mitos yang ketiga. Ibu hamil tidak boleh berolahraga. Ibu, gue ini korban kehamilan gue yang pertama, gue sama sekali tidak berolahraga. Akhirnya gue kenaikannya yaitu 30 kg. Saking gue takutnya, gue takut nih gue kenapa-napa. Ntar kalau hamil gue nya kenapa-napa, anak gue kenapa-napa. Ternyata itu mitos. Ini mitos bagi yang kehamilannya normal, yang ibu dan bayinya dalam keadaan sehat kalau menurut dokter. Balik lagi lo harus sharing ke dokter ya. Jadi selama hamil itu kita masih diperbolehkan berolahraga, as long as olahraga itu nggak seperti diving, tinju, gulat, judo atau apa segala macam, itu aman banget. Tapi balik lagi kalau kamu aerobik, kamu mau combat, kamu sebaiknya sharing dulu ke dokter. Dokter kalau yang kayak gini gue boleh nggak ya ikutinnya? Karena gue pengen hamil tapi gue juga pengen kayak Nagita Slavina, tetap kelihatannya tirus gitu kan. Jadi ibu hamil boleh banget berolahraga.
Fakta mitos yang keempat itu ibu hamil tidak boleh berhubungan seksual. Mungkin yang berhubungan seksualnya seperti apa? Kalau lu hardcore sama suami lu yang sampai kayak di video-video porno yang sampai diborgol, sampai di apa, ya iyalah dokter juga nggak menyarankan. Kalau gue sama sekali nggak ada nafsu apa segala macam ya kalau selama hamil buat melakukan hubungan seksual gitu ya. Cuman di sini kalau gue informasiin berdasarkan research gue, ibu hamil itu masih boleh melakukan hubungan seksual. Balik lagi bagi yang kehamilannya ibu dan anak ya, menurut dokter normal, nggak ada masalah, nggak ada dia placenta previa apa segala macam, itu masih aman-aman aja. Jadi nggak perlu takut yang namanya katanya kalau kita ibu-ibu orgasme kita bisa kontraksi, kita bisa melahirkan secara prematur, itu nggak ada, itu nggak apa-apa. Jadi selagi lo normal, anak lo normal, insya Allah semuanya baik-baik aja. Jadi itu mitos ya, kita masih boleh melakukan hubungan seksual, tapi enaknya nyamannya kalau udah di atas 3 bulan kali ya. Dokter juga lebih sering menyarankan bapak ibu puasa dulu ya di bulan pertama, kedua. Kalau bisa setelah bulan ketiga kita baru boleh berhubungan lagi sama suami. Fakta mitos ibu hamil tidak boleh makan pedas karena bisa menyebabkan kebotakan pada janin. Sayang, itu mitos, 100% mitos. Faktanya, memang kalau kalian makan pedas berlebihan, itu bisa menyebabkan heartburn. Heartburn tuh kayak pedas gitu ya di ulu hati ya. Atau dia bisa buat lo yang udah kehamilannya masuk ke trimester akhir dan lo makan pedasnya kalap, hilaf, lo di luar toleransi semuanya, lo seakan-akan gak hamil, itu bisa memicu lo kontraksi. Jadi yang berbahaya itu adalah memicu kontraksi. Makan pedas, it's okay. Selagi lo nggak morning sickness, selagi lo nggak ada masalah dalam makan pedas, itu makan aja. Cuman tetap lo juga nggak boleh blow-on amat. Jangan ke mie abang ade lo pesen yang pedas mampus. Ya kalau nggak lo langsung pedas mampus hari itu juga, kan? Jadi boleh as long as lu juga tahu diri lah, lo lagi hamil, boleh makan pedas, tapi toleransinya tolong dipikirin lagi guys. Fakta atau mitos, ibu hamil harus makan 2 porsi karena lu berdua ibu dan anak. Iya, itu waktu gue di kehamilan pertama, gue mikirnya gue harus makan lebih banyak dari sebelumnya. Karena apa? Karena gue hamil. Ternyata sayang, yang ada itu adalah gue naik 30 kg. Anak gue lahir 3 kg, guenya naik 30 kg. Ya emang ibunya kan yang rakus gitu kan. Jadi menurut dokter itu nggak ada, lo harus makan di 2 kali lipat, itu nggak ada. Malah seharusnya dijaga, jangan sampai lo terlalu naik banget. Jangan sampai kadar gula lo yang jadi tinggi kan, lo makannya berlebihan gitu kan. Bahkan dianjurkan di bulan pertama sampai ketiga lo naiknya yang gak drastis banget kayak gitu. Fakta atau mitos, bentuk perut dapat menebak jenis kelamin janin. Menurut research yang gue rangkum dari beberapa source, tidak ada korelasi bentuk perut dan jenis kelamin janin ya. Bentuk perut itu korelasinya adalah dengan dari otot-otot perut lu gitu kan. Seberapa kuat otot perut lu, letak posisinya anak itu lagi sungsang kah, lagi telentang kah, lagi jongkok kah, itu yang mempengaruhi bentuk perut ibu itu sendiri. Kita langsung aja masuk ke fakta atau mitos. Mitos nyeri ulu hati selama berhubungan itu berkaitan dengan calon janinnya rambutnya lebat. Nah ini seru nih ya, jadi gue juga baru tahu. Konon kalau ibu hamil mengalami nyeri ulu hati saat berhubungan dengan suaminya atau alias heartburn, nah ini bisa mungkin aja iya kalau calon janin kita rambutnya lebat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ketika wanita hamil mengalami nyeri ulu hati yang cukup berat, janin yang dilahirkan cenderung akan memiliki rambut yang tebal ya. Para peneliti ini menduga karena ada kaitannya dengan hormon kehamilan yang berperan terhadap pertumbuhan rambut janin dan menyebabkan heartburn atau nyeri ulu hati.
Tapi penelitian ini sih masih harus diperdalam ya, karena belum dipercaya 100% kayak gitu. Terakhir, ini fakta mitos yang menurut gue ini bukan fakta atau mitos kali ya, ini unsur adat istiadat, yaitu ibu hamil harus memakai bangle dan peniti. Kalau gue termasuk orang yang disarankan dari orang tua gue itu, kemana-mana kalau lu hamil lo harus bawa peniti, gunting kuku, sama bangle. Balik lagi, kalau ke penelitian dokter, lo akan diketawain 100%. Tapi kalau lo mengikuti adat Jawa, adat Sunda, adat apa, kalau lo ikutin ya nggak apa-apa. Tapi kalau lo nggak mau ngikutin, takut musik, ya nggak apa-apa juga. Jadi itu balik lagi ke lo sendirinya. Kalau gue dari hamil pertama sampai sekarang hamil kedua, gue masih ada yang gue ikutin. Kalau menurut nalar gue masih oke. Kayak pasang peniti di baju gue pakai. Kalau bangle gue enggak ya, cukup peniti aja karena ribet juga kan. Jadi itulah tadi fakta mitos masa kehamilan. Kalau ada yang menurut kalian kayaknya gue nggak setuju atau kayaknya kurang nih kayak gini, kalian bisa banget tolong tambahin di komentar. Kita sama-sama saling sharing, kita sama-sama saling belajar, oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian, oke? Bye-bye, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.